Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfa Valinoviandana. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penulisan saya yaitu analisis pengadaan barang dan jasa pada proyek penataan pemukiman kumuh Kelurahan Terban RT 002 RW 001 DAK APBD di Kota Yogyakarta. Baik, sini saya mulai dari definisi dan pengertian PPJ. Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam mencapai pembangunan. Dari berbagai sudut pandang yang ada, kemajuan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan tersebut. Secara definisi, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah, kabupaten atau kota untuk memperoleh barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Lalu lanjut ke selanjutnya. Menurut bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 12 tahun 2021, pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga non-kementerian, satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota, atau institusi lainnya untuk memperoleh barang atau jasa. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa tersebut. Lalu tujuan dan pengadaan. Lalu tujuan dari pengadaan barang atau jasa yaitu pengadaan barang jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pengembangan perekonomian di Indonesia yang lebih baik, mau baik di tingkat nasional ataupun daerah. Karena pada dasarnya pengadaan jasa merupakan metode yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembelian baik untuk kebutuhan administrasi pemerintahan, penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk disalurkan kepada masyarakat. Lalu tujuan utamanya sendiri yaitu untuk mendukung pembangunan nasional untuk serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Nah, di sini berdasarkan website LPSE Kota Yogyakarta, terdapat berbagai macam layanan dan informasi yang bisa diakses secara online. Salah satunya yaitu pada saat Anda membuka halaman website LPSE tersebut akan muncul di beranda tersebut yaitu ada keterangan tender ataupun non-tender. Di situ dijelaskan jika ada proyek atau pengadaan yang sedang dilaksanakan, maka tertera jumlah anggarannya berapa, tahunnya kapan, proyek apa. Lalu yang kedua ada cari paket. Dalam cari paket di website tersebut menampilkan sejumlah atau berbagai macam proyek pengadaan baik jasa ataupun barang dari tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2025 sendiri. Di sana terdapat ada yang pencatatan pengadaan barang darurat, swakelola, non-tender ataupun yang tender, sana lengkap, terdapat anggaran, tahapan, definisi, ya, struktur, dan keterangan informasi terkait pengadaan barang tersebut. Lalu ada regulasi. Saat mengklik regulasi pada halaman website LPSE akan menampilkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait dengan pengadaan barang. Lalu ada konten khusus. Konten khusus ini lebih tepatnya kayak hal-hal yang ada di dalam website LPSE tersebut. Lalu ada daftar hitam. Daftar hitam sendiri merupakan proyek yang ataupun tender-tender yang gagal karena terdapat masalah di dalamnya sehingga eh, orang-orang yang mengajukan tender atau perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kecurangan ataupun hal-hal yang menyelewengkan dalam proses dan aturan pengadaan barang jasa. Lalu ada AMEL. AMEL sini merupakan analisis monitoring evaluasi lokal dari pengadaan barang jasa ini. Lalu yang terakhir ada kontak kami. Kontak kami di sini isinya ada nomor telepon kantor LPSE Kota Yogyakarta, alamat, jam pelayanan, email serta informasi lainnya terdapat di dalam kontak kami. Lalu ada analisis. Analisis sendiri saya memilih proyek
penataan pemukiman kumuh Kelurahan Terban RT 2 RW 01 DAK plus APBD dengan kode tender 664021 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat terutama di pemukiman kumuh Terban. Proyek ini direncanakan menggunakan sumber dana dari APBD senilai 3,5 miliar. Pengadaan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Metode pengadaan yang digunakan adalah tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, di mana tender telah selesai pada tahap ini. Proyek ini bertujuan untuk menata kembali pemukiman kumuh di Kelurahan Terban, Yogyakarta dengan harapan meningkatkan kualitas hidup warga dan menciptakan lingkungan yang lebih baik serta dapat menjadi pedoman atau contoh yang baik bagi pembangunan Indonesia, terutama di daerah-daerah lain dalam menata kawasan kumuh menjadi yang lebih baik serta mengurangi tingkat pemukiman kumuh dalam meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat yang tinggal di sana. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap pengadaan barang dan jasa pada proyek penataan pemukiman kumuh Kelurahan Terban RT 2 RW 01, bisa disimpulkan bahwa proyek ini berhasil menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, proyek penataan pemukiman kumuh di Kelurahan Terban RT 2 RW 01 telah memenuhi prinsip-prinsip penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadikannya sebagai model bagi proyek serupa di daerah lain, dan diharapkan dengan adanya penataan pemukiman kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat menjadi objek wisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung untuk menikmati hasil dari proyek penataan ini. Eh, Analisisnya yaitu bisa disimpulkan bahwa efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, keadilan sudah terlaksana dengan baik dalam proses pengadaan proyek penataan pemukiman kumuh Kelurahan Terban RT 2 RW 01. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.